pendampingan yang kesekian kalinya. Yang kelima itu jadi alhamdulillah perjalanan kita sudah hampir selesai. Justru semakin selesai ini semakin harus kita lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi. Gitu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat terus sampai bisa menyelesaikan ini dan mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah. Amin. Ini jadi seperti biasanya ketika kita pendampingan pasti ada fokus yang harus kita bicarakan dari ini. Iya. Kalau kemarin ini kita mungkin pendampingan cukup banyak actionnya ya, karena memang prakteknya banyak sekali, observasi, kemudian coachingnya, pasca dan perannya. Nah kalau hari ini kembali lagi ke pendampingan yang lama, berarti jadi kita lebih banyak diskusi, lebih banyak refleksi gitu ya. Dan mungkin juga sudah sedikit banyak sudah kita pernah bicarakan gitu. Jadi kita mereview kembali apa yang sudah kita lakukan itu. Jadi untuk PI 5 atau pendampingan individu yang kelima ini, jadi fokus kita atau tema kita pendampingannya adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Rancangannya. Kemudian kalau fokusnya ini ada beberapa refleksi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah di bagian inti pendampingan ya. Yang pertama adalah refleksi penerapan aksi nyata 3.1. Kemudian yang kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasinya dari rencana Diopa 3. Mungkin untuk penilaiannya kita coaching Widati dengan coaching seperti akademik pada teman sejawat seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa jadinya tadi observasi kepada teman sejawat nanti ada penilaiannya nanti penilaiannya dikirim saja ke saya gitu. Baik Bu Dati, kalau saya sudah menyampaikan fokus pendampingan hari ini, mungkin seperti biasanya saya akan tanya tentang 1 bulan terakhir ini. Berarti ini sebelum kita pendampingan kelima ini kan berarti harus mengikuti pembelajaran di LMS ya. Nah ini ada 2 modul yang kita pelajari di situ. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah itu saya ingin mereview atau mungkin saya lebih kepada begini. Jadi berarti kan sudah banyak menyerap ilmu dari BGP tentang ini ya. Tentunya berarti akan tahu bagaimana sebelum mempelajari itu dan tentunya setelah mempelajarinya itu seperti apa. Nah ini bisa disampaikan dari itu. Yang pertama tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah di sini sebelumnya otomatis keputusan itu diambil berdasarkan keinginan kita, kemudian ada sedikit keuntungan di lembaga tanpa memikirkan hasil akhir misalnya seperti itu. Nah kemudian setelah adanya modul 3.1 ini, pengambilan keputusan ternyata kita harus melalui beberapa tahap. Ya, tahap-tahap itu mengarahkan kita agar keputusan itu benar-benar bermanfaat untuk murid. Nah, di situ itu yang membuat saya dari awalnya ini keputusan ya sudah, yang penting lembaga tidak terdampak atau lembaga istilahnya aman gitu. Ternyata di pembelajaran ini difokuskan dampaknya harus ke murid seperti itu. Jadi sangat ini membuka mata saya bahwa tidak
sembarangan dalam pengambilan keputusan. Semua elemen harus kita ajak untuk pengambilan itu, kita libatkan itu. Semua hasil akhirnya pun kita harus jauh, dampaknya itu kita pikirkan juga. Seperti itu, hasil akhir fokus utama itu benar-benar harus jadi pusat perhatian kita, tidak hanya asal ya sudah keputusannya ini, mau tidak mau harus ini. Nah seperti itu justru salah. Nah di pembelajaran 3.1 ini tahapan-tahapan itu mengajarkan kita untuk meminimalkan dampak negatifnya. Seperti itu. Yang jelas tahapan itu mengajarkan kita untuk saling memahami kesulitan masing-masing dari pihak sekolah, murid ataupun komunitas yang praktisi yang lainnya, seperti itu yang terlibat dalam pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya di sekolah yang kemarin-kemarin itu kita hanya berfokus pada, mohon maaf, sumber daya finansial, itu hanya misalnya bersih gitu. Ternyata pada 3.2 ini sumber daya kita itu banyak. Nah itu yang konsepnya yang di awal kita tidak tahu itu, ternyata kita boleh memanfaatkan sumber daya yang di situ. Nah di modul 3.2 ini ternyata sebenarnya sekolah itu kaya. Nah banyak sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah. Nah itu yang awalnya saya hanya sumber dayanya sekolah itu hanya bos, ternyata seperti dari manusianya juga, manusia itu tidak hanya gurunya saja tapi murid juga, kemudian wali murid, kemudian lingkungan. Nah itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah. Yang awalnya kita sebenarnya takut, masa ini boleh tau. Nah seperti itu, ternyata ada dasarnya di modul 3.2 ini. Jadi untuk pengembangan pengelolaan sumber daya ini saya rasa saya lebih mantep, lebih yakin untuk menerapkannya di kelas sebagai aset-aset itu demi pengembangan pembelajaran juga. Seperti itu ya Bu ya. Jadi 3.1 dan 3.2 ini di PDP sangat membuka wawasan saya tentang itu pengelolaan sekolah juga dari segi pengambilan keputusan bersama dan aset-aset pemanfaatannya, seperti itu. Jadi dari sebelumnya saya hanya asal-asalan hanya sepertinya aturan yang lama ya seperti itu. Dan sekarang saya karena kalau bos sudah ada bendahara, ada aturan-aturan, nah mungkin saya bisa memanfaatkan aset-aset lainnya. Nah itu sumber daya yang ada di sekitarnya itu yang awalnya saya takut untuk memanfaatkan itu, jadi sekarang lebih berani lagi seperti itu. Luar biasa, berarti sepertinya saya tidak sabar untuk menunggu. Nanti ada banyak pertanyaan tentang itu, jadi terkait dengan apa yang menjadi membuka mata penjenengan di PDP ini akan terlihat ketika saya bertanya. Jadi memang betul ketika kita sudah mempelajari 3.1, kayaknya kita itu semakin bijak ya dalam mengambil sebuah keputusan dengan berbagai pertimbangan, dan tentunya yang paling bagus adalah apa yang menjadi keputusan kita itu akan bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Kemudian yang apa itu aset yang jenengan aturaken tadi, bahwa ternyata aset itu tidak hanya satu atau dua saja, bahkan kalau kita mau mengembangkan lagi sangat besar sekali gitu. Dan itu membuka kita untuk jadi kalau kita mau ingin memajukan sekolah kita kayaknya sangat banyak peluang. Jadi tidak ada alasan untuk berkembang hanya mohon maaf mengandalkan bantuan bos saja. Nah, kita betul bisa sekali. memanfaatkan aset-aset modal-modal yang
kita miliki seperti Oke, itu. jadi berarti memang yang diharapkan seperti itu. Nanti kita akan lebih tahu lagi ketika pertanyaan berikutnya tadi. Ya alhamdulillah mungkin itu awal pendampingan di pendampingan 5 ini berarti. Jadi saya harus tahu sampai seberapa jauh berarti mendalami 3.1 dan 3.2 ini. Baik, saya ingin meminta hasil observasi pembelajaran kita sudah berarti kan kemarin saya sudah minta dan sudah saya lihat. Nanti kita akan coaching bersama dengan sahabat-sahabat juga kali lebih tahu lagi jadi ya. Baik, berarti kita akan masuk ke inti pendampingan. Dan inti pendampingan yang pertama adalah penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi kalau berarti tadi sudah menyampaikan bagaimana seperti apa modul 3.1 dan ternyata sudah bisa membedakan antara sebelum mempelajari dan sesudah mempelajari. Nah kita sekarang ini penerapannya seperti apa gitu. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan dengan mungkin yang pertama itu adalah tentang refleksi proses pembuatan peta sumber daya dulu. Yaitu bagaimana proses Bu Dati dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Prosesnya awalnya saya tidak tahu nih Bu, ternyata setelah mempelajari itu banyak sumber daya yang kita miliki. Sedangkan di SD ini langkah yang saya lakukan untuk mengidentifikasi, saya berkoordinasi dengan beberapa kepala sekolah. Saya membuat rancangan apa dari 7 aset atau 7 modal itu apakah sekolah kita memiliki semua itu. Nah, untuk 7 aset atau modal itu beliau menjelaskan bahwasanya setiap lembaga memiliki 7 aset itu tergantung pada kepemimpinan mereka sendiri dalam pemanfaatannya seperti itu. Jadi untuk identifikasi aset sumber daya saya rasa semua lembaga memilikinya. Dan berarti sudah mengidentifikasinya ya, dari aset-aset itu. Yang terpenting itu dari jadi ketika penjaringan sudah mendapatkan sebuah ilmu tentang pemetaan aset ini dan penjaringan sudah mengidentifikasinya, memilah-milah kalau aset ini apa yang perlu dimaksimalkan, kemudian aset yang ini perlu apa yang perlu dan itu kayaknya banyak sekali modal-modal yang untuk kemajuan sekolah kita hari ini. Pertanyaan berikutnya berarti apa saja kendala atau tantangan yang sudah dihadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk identifikasi kendala yang saya hadapi tidak begitu banyak nih Bung. Mungkin saya hanya pemetaan lingkungan di sini masyarakatnya kebanyakan pekerja, jadi saya sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi lingkungan sekitar. Yang saya tahu hanya beberapa rumah produksi yang ada di sekitar itu. Kemudian masalah yang lainnya Bapak Kepala Sekolah sangat membantu sekali. Jadi kalau hambatan yang saya alami saya merasa kok tidak ada. Jadi Bapak Kepala Sekolah juga membantu, sudah mengantisipasi. Kalau mungkin ini sebuah mungkin hambatan atau mungkin tantangan yang harus itu Bapak Kepala Sekolah langsung sudah memberi sebuah solusi. Jadi pada saat saya melakukan identifikasi di situ juga Bapak Kepala Sekolah memberikan wawasan bahwa lingkungan Sukorejo ini lingkungannya sangat bagus dan kondusif. Jadi untuk masalah ketika mengidentifikasi itu saya rasa tidak begitu mempengaruhi seperti itu, karena 7 aset atau modal itu yaitu kembali lagi ke lembaganya masing-masing, hanya saja pengembangannya. Jadi hambatan yang saya alami untuk itu saya merasa kok tidak ada masalah. Jadi yang terpenting adalah meskipun kita mungkin hari ini kita belum menghadapi sebuah tantangan, tapi
tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di tahun-tahun yang akan berikutnya ada, pasti ada ya. Iya. Yang terpenting sekali bahwa ketika Bu Dati menghadapi sebuah tantangan, sebuah rintangan atau hambatan, itu Bu Dati segera atau dari Bu Dati sendiri mencari solusi dan bagaimana saya harus mengatasi tantangan ini gitu ya. Dan kalau kepala sekolah mendukung ya, sudah tahu sendiri dan sudah tahu sebelumnya bahwa kita nanti akan menghadapi ini, ternyata oleh Bapak Kepala Sekolah sudah diberikan sebuah solusi-solusi yang mungkin juga membantu kita ya dalam memetakan apa itu aset yang jenengan katakan tadi. Ya berarti terima kasih. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana perasaan berarti ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Rasanya seperti apa? Perasaannya kaget. Sekaligus bangga ya Bun ya. Iya betul. Kagetnya itu pertama setelah mempelajari modul 3.3, 3.2, kemudian saya terapkan yaitu melalui identifikasi itu, yaitu ternyata hal yang saya anggap, karena saya belum tahu, yang saya anggap itu bukan termasuk aset atau modal, itu justru sebuah kekayaan untuk sekolah kita, untuk membantu pengembangan sekolah. Nah itu otomatis kagetnya di situ, oh ternyata, nah atau istilahnya apa itu, excited gitu loh. Nah kemudian senangnya itu di sini di pikiran saya bisa memanfaatkan itu tanpa harus mengeluarkan ataupun dana yang bos rencanakan. Nah itu istilahnya meminimalkan dana seperti itu. Jadi kita bisa merangkul aset-aset yang ada di situ seperti itu. Jadi perasaan saya tuh senang, kaget itu tadi. Ya, luar biasa berarti. Jadi apa yang jenengan sampaikan kayaknya menarik sekali. Jadi saya penasaran sekali ini, mungkin rancangan-rancangan jenengan mungkin bisa dijelaskan nanti ketika di akhir diskusi ini nanti ada sebuah bagaimana rancangan jenengan untuk pada murid ini seperti apa gitu. Jadi kalau kita sudah memetakan sebuah aset-aset untuk pengembangan sebuah lembaga kita, tentunya rancangan-rancangan yang akan kita buat tentu sudah di sini sudah banyak yang berarti. Mungkin saja bisa. Iya, amin. Yang terpenting adalah niat kita menjadi, kalau kita punya niat ini memajukan sebuah lembaga dan ternyata sumber dayanya sudah tersedia, tinggal kita aja yang bagaimana actionnya, tinggal kita aja. Mungkin ini langkah awal jadi kita ingin memajukan atau mengembangkan sebuah lembaga, ternyata memang ini yang harus kita tahu sebelumnya. Baik, berarti mungkin pertanyaan saya selanjutnya, apa pertimbangan Bu Dati dalam menentukan sumber daya sekolah? Ketika pertimbangan tentunya ketika mengidentifikasi itu, jadi ketika memetakan aset-aset tadi, kira-kira itu pertimbangan jadi pertimbangan Bu Dati itu apa? Pertimbangan yang pertama lembaga ini, lembaga harus benar-benar tahu bahwa kita memiliki banyak aset. Nah itu aset-aset itu seberapa memberikan manfaat. Nah itu harus benar-benar lembaga tahu. Lembaga di sini otomatis seluruh warga seluruh warga sekolah harus tahu bahwa kita memiliki aset ini. Nah, pertimbangan di situ saya harus bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Identifikasi saya harus benar-benar jelas dan bisa memberikan pemahaman kepada mereka seperti itu. Jadi pertimbangan saya adalah lembaga dan warganya seperti itu. Jadi saya harus benar-benar identifikasi saya benar-benar bisa memberikan sekali lagi pemahaman pada warga sekolah agar mau dan berani memanfaatkan itu demi pengembangan sekolah. Luar biasa, jadi memang betul itu. Jadi semua yang terkait dengan lembaga kita
dan apalagi aset-aset yang sudah kita petakan sangat mendukung dari apa yang akan kita lakukan dari sebuah rancangan kita, tentu harus diketahui semuanya. Itu sangat penting memang ini. Jadi kalau pertimbangannya seperti itu memang harus seperti itu. Karena memang kalau kita saja yang tahu tanpa melibatkan mereka, padahal kan kita melakukan sebuah rancangan itu kan harus berkolaborasi, harus mereka juga harus ikut serta. Kalau kita hanya bisa sendiri kayaknya nanti tidak maksimal juga. Dan tentunya setelah kita memberikan pengetahuan kepada mereka, dan tentunya kita harus mengajak kepada mereka bahwa ini harus kita maksimalkan. Begitu ya, benar ya, luar biasa ya. Berarti kita lanjutkan pertanyaannya, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum sudah ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Sumber daya lain, jadikan sumber daya sekolah. Jadi gini, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya, mungkin di luar sumber daya yang sudah ada itu, mungkin yang lain yang berarti belum temukan dalam proses yang sudah berlangsung. Ada yang belum ditemukan. Kemarin itu saya berfokus pada modul 3.2 yaitu 7 aset modal itu saja. Jadi yang mana yang masuk lingkungan itu saya identifikasi yang masuk di situ. Nah, jadi untuk yang hal lain yang belum saya masukkan, saya kira semua sudah saya masukkan berdasarkan materi yang saya terima di modul 3.2. Seperti itu. Jadi patokan saya ketika mengidentifikasi itu ya 7 aset modal itu. Jadi cuma dari 7 itu pengembangannya mungkin pengembangannya lebih banyak lagi mungkin situ aja lebih ke situnya. Jadi mungkin untuk dasarnya sudah 7 itu, cuma pengembangannya aja di masing-masing poin 1 sampai 7 itu mungkin yang lebih banyak berkembangnya. Itu gitu. Luar biasa, berarti mungkin sudah selesai kita direfleksi proses pembuatan peta sumber daya ini. Kemudian yang berikutnya masih di penerapan aksi nyata ini, jadi aksi nyata 3.1, refleksi proses pengambilan keputusan. Jadi memang antara modul 3.1 dengan 3.2 itu berkaitan. Jadi ketika kita sudah proses mengidentifikasi pemetaan aset, kemudian kita selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke pimpinan. Yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Jati? Hasil pemetaan yang kemarin saat identifikasi pertama itu saya hanya ke Bapak Kepala Sekolah, kemudian fokus saya supaya warga sekolah tahu bahwa kita memiliki aset itu saya mohon izin untuk memberikan pemahaman dalam satu ruangan. Pengambilan keputusan kemarin itu sangat mempengaruhi, pada dasarnya mereka sepakat bahwa SD kita memang memiliki 7 aset itu, tinggal yang mereka akui mereka belum maksimal dalam pemanfaatannya, seperti itu. Jadi 7 aset itu tentu sangat berpengaruh nih dalam pengambilan keputusan. Berarti ya, berarti nanti akan kita lanjutkan, berarti pertanyaan-pertanyaan akan berkesinambungan. Apa hal yang menurut Bu Dati masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari pemetaan, kemudian Bu Dati harus mengambil sebuah keputusan, kira-kira yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi yang bagaimana? Berkaitan aktivitas yang sudah saya lakukan kemarin, yang perlu saya kembangkan atau dievaluasi yaitu ternyata Bapak Ibu guru di sini harus benar-benar mau memanfaatkan atau menggunakan aset-aset itu.
berbagai cara atau metode yang mereka gunakan, mereka harus benar-benar bisa mengantisipasinya. Jadi untuk evaluasinya di sini, pertama warga Bapak Ibu guru yang di sini baru mengetahui 7 aset itu. Yang kedua adalah mereka berusaha untuk memanfaatkan 7 aset itu dengan otomatis bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Nah itu sementara 2 hal itu yang menjadi fokus pertimbangan dan evaluasi kami. Ya, jadi saya tunggu nanti sebenarnya kita akan lebih tahu lagi ketika nanti masuk di rancangannya ini. Jadi memang apa yang menjadi yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu dievaluasi tentunya apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kalau kita belum melakukan mana yang harus dievaluasi. Baik, berikutnya berarti apa hal yang menurut Bu Dati yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Kira-kira seperti mungkin sebuah dukungan apa gitu. Hal atau dukungan yang saya peroleh yang mendukung keberhasilan keputusan yang diambil. Ya yang mendukung kemarin itu Bapak Kepala Sekolah, warga di sini sebenarnya semua bagus pun dalam menerima informasi seperti materi ini yang saya sampaikan. Mereka semua hampir sama dengan saya, ternyata aset-aset itu bisa kita gunakan. Nah, untuk mendukung keberhasilan itu mereka tidak menutup diri seperti itu. Jadi setelah saya berikan pemahaman, mereka jadi lebih terbuka lagi dan sepertinya ada greget untuk lebih mengembangkan lagi seperti itu loh. Karena apa? Pada dasarnya dulu saya sendiri pun sekolah itu tidak bisa berkembang tanpa guru. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak akan bisa bergerak tanpa adanya bantuan operasional sekolah itu. Nah, setelah mengetahui itu, nah mereka sepertinya sudah mulai punya sedikit rancangan jangka pendek, kecil-kecilan mungkin berkaitan dengan pemanfaatan 7 aset itu. Jadi untuk mendukung keberhasilan keputusan kemarin itu teman-teman sejawat itu yang sangat berpengaruh sekali, mendukung sekali. Dia berarti memang sangat penting sekali dukungan itu, karena ketika kita merancang sebuah program dan ketika rancangan program kita didukung oleh banyak orang, bahkan mungkin tidak hanya teman saja, mungkin wali murid, kepala sekolah dan lain semuanya mendukung, maka itu pun akan menjadikan kita lebih mantap lagi dalam melakukan sebuah program, dan tentu dampaknya pun juga akan lebih baik daripada tidak ada dukungan sama sekali. Oke, mungkin kita lanjutkan Bu dari pertanyaan berikutnya. Adakah pengalaman yang terjadi, nah ini baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru bergerak, yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Nah ini menyangkut keputusan yang terkait dengan mungkin kasus gitu. Jadi ini pengalaman kan, jadi mungkin ada kasus di apa di sekolah itu tadi itu yang bisa menjadi sebuah keputusan penjenengan ini. Kalau dengan murid itu sebenarnya kompleks ya Bu ya, tapi di sini dilema etikanya itu beberapa murid yang datang terlambat seperti itu, kemudian setelah saya telusuri mereka ternyata membantu orang tua mereka untuk jualan. Nah itu saya sedikit terenyuh juga. Akhir-akhir ini kenapa murid saya ini datanya terlambat? Nah, seperti itu. Terlambatnya 10 atau 15 menit itu cukup lama gitu. Nah itu otomatis teman-teman yang lainnya juga
kok diizinkan masuk, terus bapak ibu gurunya yang lainnya dia murid telantam kok diumbar, nah seperti itu. Dilema itu. Nah, kalaupun saya larang ataupun saya izinkan ya seperti itu. Kemudian setelah saya telusuri, saya tahu penyebabnya, saya koordinasi dengan bapak kepala sekolah. Nah itu mereka bisa memahaminya. Otomatis dengan keterlambatan dan ketertinggalan itu saya harus bisa memberikan tambahan pelajaran, kemudian saya harus koordinasi juga dengan orang tua. Nah, murid saya itu yang orang tuanya bekerja di sini Bu, di tikungan sekolah yang sebelah barat itu yang masuk ke sini. Kalau malam itu jualan terang bulan. Nah, dia bantu orang tua. Mungkin tidurnya agak ke malam. Kan jualannya sore hari. Nah, itu saya pernah beli. Di situ ternyata dia membantunya itu kalau bahannya habis, itu misalnya kalau minyak ataupun margarin. Dia harus mendampingi terus gitu ya. Saat waktu habis harus siap. Karena orang tua yang laki-laki yang jualan dia belum begitu paham dengan saya kalau saya gurunya, tapi murid saya itu tahu. Nah seperti itu, dia hanya nunduk aja karena dia merasa ya begitu tiap hari malu atau takut. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya perjelas, oke, tidak apa-apa, tapi dengan konsekuensi kamu harus mengerjakan ketertinggalan seperti ini. Saya bilang seperti itu. Dengan orang tuanya pun saya juga mengharapkan kalaupun jualannya sampai malam, tolong anak ini jangan di-los sampai malam. Izinkanlah anak ini pulang lebih awal lagi, mungkin jam 8, paling lambat jam 9 dia harus sudah pulang. Nah seperti itu. Jualannya sampai malam. Malam otomatis ya kalau orang jualan itu kan naik turunnya kita tidak tahu ya, mungkin laris atau gimana kita kan tidak tahu juga. Nah kalaupun bisa pulang cepat ya alhamdulillah gitu. Tapi untuk anak yang masih membutuhkan pendidikan, kita fokusnya di pendidikan hak mereka. Nah itu saya beri pemahaman, saya tidak akan melarang anak ini atau putra kejenengan ini untuk datang ke sekolah terlambat gitu ya. Karena hak mereka untuk belajar. Tapi alangkah baiknya jika waktu ini minta tolong dengan untuk mengaturnya. Nanti kasihan anaknya tiap hari terlambat dan jadi bahan pembicaraan temannya. Tapi untuk murid saya satu kelas, alhamdulillah saya beri pemahaman itu mereka bisa memahami. Jadi konsekuensinya dia datang terlambat pun di situ saya sudah ada soal, dia harus ambil itu. Soalnya tidak banyak karena sesuai keterlambatan. Terlambatnya tidak banyak, cuma 10 atau 15 menit, itu antara 2 atau 3 soal saja. Itu yang harus dia kerjakan di situ. Nah itu dengan kemudian saya sampaikan kepada bapak kepala sekolah, saya mengizinkan anak ini terlambat karena kondisinya seperti itu. Jadi karena ini anak pertama. Terus kemudian bapak ibu guru yang lainnya pun seperti itu keadaannya. Nah seperti itu. Jadi saya pun juga tidak punya rasa lagi atau tidak enak atau gimana seperti itu. Jadi untuk murid atau guru yang awalnya saya merasa ada keistimewaan untuk anak ini, ataupun mereka curiga saya ada apa-apa dengan orang tua karena ini kok terlambat diizinkan terus seperti itu. Nah setelah saya paparkan keadaan si anak ini, mereka bisa menerimanya seperti itu. Luar biasa. Berarti saya mendengar kasus yang tidak sampaikan itu memang betul-betul jenengan sudah menjalani PGP yang sedang memperoleh itu tentang keputusan mengambil keputusan itu memang harus seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjudge anak ketika terlambat harus diginikan, tapi kita telusuri dulu apa penyebabnya, dan kemudian kita harus mengambil sebuah keputusan agar semua bisa menerima apa yang menjadi keputusan kita. Luar biasa. Jadi kayaknya dari sudah menerapkan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya berarti
menurut Mbak Budati, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Monggo di Di modul 3.1 kami mempelajari 3 prinsip Ibu. Yang pertama, prinsip yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Nah, untuk kasus yang kemarin itu saya menggunakan prinsip yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian dan yang prinsip yang pertama hasil akhirnya. Nah, di situ yang saya terapkan dua prinsip itu yang saya ambil untuk saya terapkan dari kasus saya yang kemarin. Dan mungkin agak tidak mengikuti berbasis peraturan gitu. Jadi kami dengan berbagai pertimbangan, berbagai penyebab apa yang sudah kita ketahui, dan ternyata meskipun demikian berarti bagaimana berarti jawabannya? Apakah sudah sesuai dengan prinsip? Jawabannya sudah sesuai. Betul sekali berarti. Jadi saya hanya memantapkan penjelasan bahwa apa yang sedang lakukan itu memang sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan yang penjelasan ambil. Yang terakhir berarti kita di proses pengambilan keputusan ini, yang terakhir pertanyaannya adalah apa hal yang menurut Dati masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Mungkin dari kasus ini kita dikutip. Mungkin yang perlu dikembangkan atau dievaluasi apa? Yang perlu dikembangkan atau dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu pertama, pengenalan 3 prinsip itu kepada warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru. Dalam pengambilan keputusan itu kita tidak asal langsung mengambil. Nah, kita harus memperhatikan 3 prinsip ini. Biasanya dulu kita itu hanya berbasis pada peraturan saja. Aturannya ini harus ini, tidak ada toleransi lagi. Kalau anak murid sekolah datang terlambat, berarti itu ya sudah dijas anak itu tanpa harus mengetahui alasannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita evaluasi lagi. Nah, untuk prinsip-prinsip ini tidak hanya untuk murid saja, tapi 3 prinsip ini bisa diterapkan di kasus yang lainnya di antar teman sejawat atau lembaga seperti itu. Jadi evaluasinya atau pengembangannya fokusnya pada 3 prinsip ini bisa kita kembangkan. Berarti luar biasa. Jadi memang betul apa yang menjadi pengambilan keputusan kita memang harus ada teori yang mendasarinya. Jadi ketika kita sesuatu itu apa yang menjadi keputusan kita itu ternyata memang tidak melanggar atau tidak melenceng dari apa yang menjadi dasarnya, ini tentu kita juga dalam berbuat juga sudah aman gitu ya, aman dan mungkin sangat membantu kita berarti ya. Jadi kita tidak hanya terfokus pada satu keputusan yang mungkin tidak memihak kepada murid gitu, tapi ketika hal itu disampaikan ternyata memang ada murid tertentu yang perlu kita diberpihakkan gitu ya. Mungkin kasus pendidikan adalah salah satu contohnya. Baik, berarti kita kayaknya refleksi tentang proses pengambilan keputusan sudah sangat saya sudah sangat menyerap dari apa yang tidak disampaikan. Kita ke diskusi berikutnya berarti yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, ini tentu karena juga berpengaruh dari apa yang menjadi tadi pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Jadi ketika tadi sudah beberapa aset mengidentifikasi, kemudian memilah-milah, memetakan aset-aset itu dan bagaimana harus mengembangkannya dan bagaimana harus memaksimalkan kemanfaatannya. Nah, ini tentu rancangannya harus berdampak pada murid. Jadi
senternya itu harus murid muda dulu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan murid ini. Nah, yang ini saya pandu dengan beberapa pertanyaan. Jadi, apakah Bu Jati sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Rancangan program yang berdampak pada murid. Mungkin terkait dengan aset yang sudah dipetakan tadi Bu Jati. Untuk rancangan program yang sudah berjalan itu saya sebelumnya kurang paham gitu. Kalau program-program intra berkaitan dengan intra itu ada beberapa program itu di akhir semester. Nah itu biasanya saya serahkan kepada wali murid. Kita di akhir semester ini memiliki acara seperti apa. Nah seperti itu intranya saya masukkan keterkaitannya dengan materi yang ada di kelas. Misalnya ini nanti rencana program kita di akhir semester 2 ini kita mau membuat program. Kalau nama programnya saya memang belum ada ide gitu. Tapi untuk rancangannya itu kemarin kita memberikan pemahaman tentang pengolahan sampah gitu. Nah, kemudian dari proses ini saya kedepannya ingin membuat program yang namanya Alisa. Alisa itu ayo lihat ambil sampah. Nah itu baru tercetus, maksudnya belum saya terapkan karena dari kemarin di materi ada tentang pengolahan daur ulang sampah. Itu anak-anak kemarin sudah saya ajak ke rumah Rosok. Kemudian untuk berikutnya ini di akhir semester setelah semester 2 ini kami di kelas 5 insya Allah semoga diberi kemudahan kita akan berangkat ke pabrik Rafia yang ada di Jember. Nah itu saya sudah kolaborasi dengan wali murid juga. Mereka sangat antusias dan welcome sekali untuk memandu ke sana karena wali murid saya juga ada yang bekerja di sana. Jadi mereka membantu sekali. Bagus itu Bun. Nah itu saya kira anak-anak juga perlu tahu bahwa sampah yang tidak bisa didaur ulang kemana perginya. Nah di situ itu. Lah untuk nama programnya itu saya belum tercetus ya, tapi itu rancangan yang sudah berjalan 50% dan anak-anak sudah. Tapi untuk ke Jombangnya belum ya? Belum, kita menunggu di akhir semester 2. Tapi untuk rancangannya sudah ada. Saya sudah konfirmasi orang tua sudah memberikan tanggal-tanggal supaya kita bisa ke sana. Yang terpenting adalah tanggapan dari wali murid, tanggapan dari bapak-bapak sekolah, teman-teman semuanya kayaknya mendukung. Saya kira tidak ada masalah gitu. Nah itu saya kira anak-anak akan antusias sekali dan saya sendiri bahkan belum tahu ya punya yang taunya hanya Rafia. Lah ini prosesnya kayak apa, terus mesinnya kayak apa, terus jenis limbahnya, karena kemarin kita ke rumah Roso itu ternyata tidak semua limbah itu bisa diproses. Nah seperti pampers itu kain yang sebagai unsur pampersnya itu tidak bisa diproses di Indonesia itu. Pampers apapun yang bisa diambil itu hanya karetnya saja dipinggang. Jadi itu pampers semua produksi dari luar itu nggak bisa. Di Indonesia nggak bisa mengolahnya itu. Kemudian jenis plastik itu juga tidak semua bisa didaur ulang. Betul itu. Betul gitu. Terus bahan penyusunnya dan lain sebagainya. Nah itu makanya wali murid memberikan, awalnya saya memberikan 2 tujuan program. Yang pertama ke pabrik Mojokerto, biji plastik Mojokerto. Kemudian dari wali murid, Bu, gimana kalau ke pabrik saya? Nah, seperti itu. Karena beliau bekerja di sana. Iya, karena beliau bekerja di sana. Karena antusias seperti itu, saya pun juga menerima dengan lapang dada dan sangat berterima kasih sekali. Dan jadi untuk rancangan programnya saya tidak terperinci
dalam program bulanan ataupun jangka panjang atau pendek, cuma sifatnya kayak insidental tapi semua tersusun atau atas kesepakatan bersama seperti itu. Berarti luar biasa. Saya tunggu nanti informasinya gitu. Saya yakin kalau anak-anak itu kalau diajak keluar sekolah itu wah sebenarnya bukan main gitu. Tapi ketika kita mengajak keluar di situ ada sebuah pengetahuan gitu, pengetahuan yang membuat anak sangat apa itu artinya menarik, apa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ini sangat luar biasa berarti menurut saya, sangat menginspirasi saya ini. Yang terpenting adalah program rancangan yang dengan sampaikan itu berdampak sekali kepada murid. Pertanyaan saya selanjutnya berarti apa bentuk program yang sudah Bu Tati rancang bentuk programnya? Tadi sudah disampaikan ya belum? Nanti nanti cari namanya apa gitu. Nanti coba nanti mungkin berdiskusi dengan. Oke. Ini saya insya Allah baru nanti kalau wali murid saya ini kan saya rencanakan hari ini nanti siang, tapi karena beliaunya ada tugas ke Madiun, beliau memberi waktu ke kami hari Jumat besok itu. Nah itu mungkin baru akan tercetus gitu. Berarti saya tunggu nanti apa namanya. Yang penting adalah rancangannya sudah setidaknya 50% gitu. Jadi tadi sudah artinya direncanakan dengan artinya dengan sudah terprogram begitu. Berarti cuma tinggal kita pelaksanaan aja gitu. Berarti kemudian pertanyaan saya selanjutnya, dukungan apa saja yang sudah diperlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Dukungan yang pertama dari lembaga sekolah, kemudian wali murid juga, teman-teman sejawat, kemudian yang pasti anak-anak ini, anak-anak semangat untuk menerima hal baru itu. Anak-anak sudah ini pada antusias. Mungkin tanya terus saja, kapan Bu kita keluar? Jadi anak-anak itu biar tidak hanya mungkin kalau wisata itu kan mungkin lebih kepada penyegaran, mungkin pendidikan yang mungkin juga anak-anak ada yang lain ya kalau kita pengetahuan seperti ini kayaknya ternyata sebuah sampah saja bisa digunakan seperti dan ini kemarin pekerjaan yang dianggap sepele itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa berarti sangat menginspirasi ini. Pertanyaan saya selanjutnya berarti ketika sudah mendapatkan sebuah dukungan yang begitu besar terhadap perancangan program penjaringan, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi tantangan Bu Tati dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat tadi? Tantangan saya yang pertama atau kendala yang sama saja. Nah, itu memberikan pemahaman bahwa kadang gini, kesana itu pasti main-main. Nah, seperti itu pemahaman yang saya ingin sampaikan kepada wali murid khususnya ya, karena wali murid di sini heterogen ya, punya ada yang peduli dengan pendidikan, ada yang sebenarnya anakku mau sekolah budal boleh gitu, dan ada yang tidak peduli. Nah seperti itu tantangan buat saya untuk memaparkan bahwa ini program ini penting. Kalaupun ada pemikiran itu rekreasi ataupun main, anggaplah itu bonus untuk anak mereka. Nah, karena apa? Anak mereka itu sudah selama 6 bulan kita peras tenaga dan otaknya. Nggak ada salahnya kita berikan sedikit motivasi itu bonus untuk mereka merefresh kembali tenaga mereka. Toh di situ juga mereka tidak hanya main-main saja, dan ada wawasan baru yang mereka dapatkan. Jadi tantangan saya lebih memberikan pemahaman, jangan sampai
mereka salah persepsi dengan program ini gitu. Jadi memang sebuah tantangan, sebuah apa itu hambatan yang kita hadapi, tentu kita harus bagaimana cara solusi yang kita tempuh. Mungkin berarti bisa membuat mungkin tadi sudah menyampaikan dia tantangannya seperti itu, dan mungkin solusinya adalah penyampaian, mungkin lebih kepada caranya berarti. Ini seperti apa? Otomatis saya harus sering memberikan pemahaman atau pendekatan gitu. Saya rencana itu ya nanti di tanggal 26 kita akan musyawarah bersama. Dalam musyawarah itu otomatis saya harus benar-benar pertama menyiapkan materi, kemudian pendekatan saya memberikan pemahaman itu harus benar-benar fokusnya di situ, gitu loh. Kalau dari pihak sekolah pada dasarnya sangat mendukung sekali Bu, karena ya itu memberikan pengalaman yang baru kepada murid, atau nanti bisa dibilang proyeknya itu benar-benar yang penting sekolah itu benar-benar ada bukti nyatanya gitu. Luar biasa, berarti yang terpenting adalah Bu Jati tahu ini yang menjadi tantangan saya dan ini yang harus saya lakukan sebagai solusi untuk menghadapi tantangan itu. Luar biasa, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala sama sekali, dan yang terpenting adalah anak-anak begitu berdampak betul pada anak-anak apa yang menjadi rancangan penjenengan. Yang terakhir berarti ini pertanyaan dalam rancangan program yang berdampak pada murid ini. Apa yang Bu Jati lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Oh sudah tadi ya. Sudah teringat dari pertanyaan saya tadi. Luar biasa berarti seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, menjadi rancangan penjenengan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak ya. Mungkin kita selanjutnya ke refleksi berikutnya berarti yaitu tentang perkembangan komunitas praktisi berarti. Jadi mungkin beberapa pendampingan yang lalu kita sudah membicarakan tentang rintisan komunitas praktisi gitu ya. Mungkin dulu pada waktu itu mungkin berarti ternyata baru apa sih apa itu komunitas praktisi, dan mungkin bagaimana sih penggunaannya atau manfaatnya seperti apa sih, mungkin lebih kepada seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah penjenengan harus merintis, itu kan. Nah sekarang ini kenapa kok harus dibahas lagi? Nah ini seperti kayak tagihan gitu. Tagihan artinya apa? Kalau sudah tahu manfaatnya komunitas praktisi seperti ini, kemanfaatannya seperti ini, dan penjenengan harus merintisnya. Setelah merintis kan harus ada actionnya. Kalau nggak ada actionnya tuh itu hanya slogan saja berarti. Gitu ya. Nah makanya ini pertanyaan yang harus jenengan jawab terkait komunitas praktisi ini sampai seberapa jauh ketika penjenengan sudah mengerti tentang komunitas praktisi dan sudah merintisnya, dan selanjutnya bagaimana. Yang pertama, Bu Jati sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya, gitu kan? Nah, terus bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bu Jati? Kita lihat peran prosesnya seperti apa? Pertanyaannya belajar di kelas otomatis nih untuk murid ya. Komunitas praktisi di SD kami dulu pada saat pendampingan di awal itu saya hanya paham komunitas itu yang membantu proses belajar yang memiliki satu visi misi itu. Nah kemarin itu pada saat pendampingan itu saya komunitasnya ada dari Paguyuban Draben dan Paguyuban Kantin Sehat, itu sementara yang saya pegang Bu. Nah kalau Paguyuban Draben itu ini sifatnya urgent gitu nih, maksudnya kita hanya berkegiatan ketika kita akan menghadapi perlombaan. Nah itu baru komunitas sama event-event. Nah seperti itu. Kalau rancangan programnya otomatis ketika ada perlombaan kita baru ada penerapan, misalnya ada kumpul lagi membicarakan tentang pembayaran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlombaan. Kemudian dengan kantin, paguyuban kantin ini pun hanya mewadai atau menyediakan makanan-makanan yang
mungkin sedikit meminimalkan makanan yang mengandung pengawet ya seperti itu. Ini pun juga ada tantangannya sendiri bahwa itu kantin tidak akan berhasil. Memang tidak akan berhasil jika tidak ada kolaborasi dari semua pihak, termasuk dari keluarga juga saling mengingatkan jangan jajan seperti ini. Nah, tujuan kita hanya mengenalkan bahwa ini loh jajanan yang sehat dan meminimalkan masuknya zat pewarna dari mape ke dalam tubuh itu. Nah, kemudian dalam perkembangan pendidikan PGB Bu, berkaitan dengan komunitas. Nah, ini saya sedikit beralih. Komunitas di sini saya membangun komunitas baru, yaitu memanfaatkan komunitas paguyuban kelas yang saya perkecil lagi. Kalau drum band kan saya mengaku seluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang kantin ini saya juga dari seluruh kelas 1 sampai kelas 6. Nah, programnya sudah jelas. Nah, yang berikutnya yang menjadi fokus saya yaitu paguyuban kelas ini. Ini yang harus saya kembangkan. Ya seperti itu tadi, kita membuat rencana-rencana program kelas yang mereka sendiri harus terlibat di dalamnya. Nah itu untuk pengembangannya otomatis saya harus mengajak mereka merancang program baik intra, ekstra, toko, supaya mereka tahu bahwa mereka itu tadi kembali ke 7 aset modal itu loh yang menjadi patokan saya. Jadi saya sedikit berani melangkah memanfaatkan kemampuan dari setiap wali murid saya. Salah satunya yaitu wali murid saya yang bekerja di pabrik raffia itu tadi. Jadi pengembangannya otomatis saya sementara fokusnya di paguyuban kelas. Luar biasa, berarti yang terpenting adalah rintisan sebuah komunitas praktisi itu betul-betul berperan sekali dalam proses belajar pendidikan. Artinya pendidikan sudah mengelola dan sebuah program-programnya sudah ada, kemudian rancangan-rancangannya, dan yang paling terpenting lagi itu berarti tertulis dan terdokumentasi. Itu karena apa? Kalau kita cuma ngomong saja tanpa ada dokumentasi dan ada administrasinya, itu memang kayaknya orang tidak akan percaya deh kalau ini punya komunitas praktisi begitu. Jadi mungkin itu saja saran saya. Jadi bagaimanapun juga nanti juga akan bermanfaat dan itu nanti ketika ada akreditasi, ketika ada lomba bagus mungkin dan banyak lagi lah, dokumen-dokumen itu sangat penting sekali. Memang saya bisa ngomong aja berarti saya sendiri juga akan terlewati. Baik, berikutnya berarti saya ingin bertanya apa saja perubahan menyenangkan yang sudah dialami dari rekan di komunitas praktisi. Perubahan yang menyenangkan yaitu tadi mereka sangat antusias dan mendukung sekali. Ternyata di luar ekspektasi saya, yaitu memang karena kita heterogen ya Bu ya, tapi karena keluasan hati wali murid mereka legowo seperti itu loh Bu. Jadi senangnya di situ, mereka legowo dengan kondisi apapun mereka mendukung program sekolah atau program kelas saya gitu. Jadi meskipun sebuah praktisi yang melibatkan komunitas praktisi yang melibatkan wali murid, yang terpenting adalah tadi perannya dalam belajar itu sangat besar gitu ya. Baik, berikutnya apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Budarti setelah program ini selesai? Kira-kira apa yang menjadi rencana praktisi komunitas praktisi terhadap ini? Otomatis memberikan pengalaman kepada komunitas yang lainnya, maksudnya ke komunitas atau paguyuban yang lainnya bahwa program di kelas
ini mereka harus bisa menyampaikan dengan baik bahwa ini tidak hanya sekedar karya wisata biasa tapi karya edukasi seperti itu. Harus bisa menceritakan secara detail dan realnya dan bisa membuktikan bahwa kita benar-benar terjun ke lapangan langsung seperti itu. Jadi tidak mispersepsi gitu loh Bu, ini pasti cuma dolan aja. Seperti itu, memberikan pemahaman seperti itu loh. Jadi luar biasa, memang itu juga salah satu tantangan kita juga jadi ketika sebuah rancangan sudah bagus, sudah baik, mungkin ada saja satu dua yang menganggap ayo seneng aja dolan. Padahal di situ kita sudah mempertimbangkan banyak manfaat untuk pembelajaran anak-anak. Jadi yang terpenting kita masih terus jadi semangat. Terakhir berarti apa dukungan yang Bu Jati perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Ini bagaimana ini dukungannya? Yang saya perlukan otomatis dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat juga, kemudian wali murid, mereka harus tetap semangat untuk selalu mengikuti perkembangan pendidikan. Kalau sekiranya dulu ada wali murid saya yang bilang dhisik awake dhewe istilah cuma ongkang-ongkang kaki tok. Dan sekarang kita dibutuhkan, kita tidak hanya ongkang-ongkang kaki tok, kita dibutuhkan, diperlukan tenaga dan pikiran kita untuk membantu anak-anak belajar di sekolah. Seperti itu. Dan kayaknya dulu mungkin transportasi juga agak sulit dilihat. Sekarang luar biasa berarti. Apalagi sekarang ada HP. Makanya kita tinggal panggil gini aja udah datang nanti. Luar biasa berarti. Jadi mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi dimudahkan, dilancarkan dalam menerapkan program yang sudah dirancang itu tadi. Baik, berarti selanjutnya adalah kita dialog pasca observasi pembelajaran. Nah ini nanti ada video sendiri ya berarti ya kita dalam coaching pasca itu. Cuma kita memantapkan saja sudah disampaikan apa belum nanti ya. Yang pertama menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi. Sudah berarti ya. Kemudian melakukan percakapan umpan balik. Sudah ya. Dalam percakapan CGP menemukan area pengembangan. Nah ini lebih ditulis berarti jadi mungkin berarti sudah tahu untuk area pengembangan seperti apa, tapi lebih baiknya kalau ditanyakan lagi dan ditulis di LK yang di LK 6 kalau tidak salah. Nah, kemudian area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat itu seperti apa. Kemudian dicatat hasil umpan balik pada catatan percakapan pasca observasi kelas, pasca observasi kelas, format ambil di modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Kemudian percakapan perencanaan area pengembangan. Nah ini rencana pengembangan selanjutnya mungkin seperti saya sampaikan, mungkin pengembangan lebih ke sini lagi, mungkin itu tadi masuk di situ ini. Kemudian dan mungkin ditambah lagi kepada pemilahannya dari. Jadi mungkin pemilahannya kepada proses pembelajarannya, pengembangan di proses pembelajarannya, kemudian di proses KSE-nya, kemudian di biaya positifnya, mungkin seperti itu. Berikutnya rencana aksi pengembangan diri. Nah, ini juga sama berarti jadi di LK itu sudah jelas pertanyaannya, mungkin dengan isi nanti. Lembar rencana pengembangan diri, format ambil di modul 2.3. Mungkin sudah saya share di grup bisa dilihat. Baik, berarti kayaknya kita sudah selesai pendampingan di ini, jadi kita masuk di akhir pendampingan. Sudah seperti biasa kita di akhir pendampingan. Kalau dulu kita tanya apa yang menarik dari pendampingan ini, mungkin seperti itu berarti tapi ini lain berarti. Tidak ada yang menarik. Maksudnya begini, bukan tidak ada yang menarik. Kayaknya kalau kita membicarakan sebuah ketertarikan kayak semuanya menarik ya, tapi mungkin lebih lain lagi. Pertanyaannya begini tadi. Setelah Bu Dati menjalani program PKP ini,
apa hal yang menurut Datik kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan? Dari materi yang sudah dipelajari itu kira-kira yang sudah merasa berarti itu sangat menguasai dan sangat menerapkan itu yang mana? Yang modul berapa? Yang saya kuasai atau saya sangat membuka wawasan saya, yang pertama modul 1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Berikut juga dengan 1.1 sampai 1.4 untuk peran guru dan lain sebagainya di situ. Nah, di situ benar-benar bahwa kita dibukakan mata kita bahwa kita tidak hanya sekedar mendidik saja. Nah, di situ. Kemudian sebenarnya materinya semua bagus nih Bung ya, terbukti dengan saya mulai membuka wawasan atau membuka diri bahwa keluar dari konteks lama itu loh Bung. Kita hanya duduk murid itu harus mana dulu nih, nah gitu kan. Soalnya segitu biji itu murid betul. Nah itu saya harus keluar itu. Nah saya bisa keluar itu karena ada pegangan dari materi PGP ini. Kemudian yang membuat saya menguasai lagi materi itu tentang program ini ya Bun ya. Kemudian modul 3, modul 2 sebenarnya juga sudah bagus Bun, tapi mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi ya, mengulangi lagi gitu ya, banyak-banyak membaca lagi di modul 2. Kemudian modul 3 ini saya juga menarik sekali, ternyata menjadi pemimpin itu tidak hanya bisa ngatur harus ini kemudian mendelegasikan tugas ini pun minta tolong ini pergi ke sana kan, tidak seperti itu. Ada aturan-aturan, tahapan-tahapan yang harus kita lalui demi menciptakan suasana yang nyaman di sekolah. Dan kalau suasananya nyaman di sekolah, otomatis lembaga ini akan berkembang dengan baik seperti itu. Kemudian di modul 3 ini di titik 2 ke 3.2 ini yang membuat saya lebih semangat lagi. Saya lebih diberi kebebasan, keleluasaan untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan aset sumber daya itu. Yaitu awalnya saya merasa tidak akan bisa bergerak karena tidak bos itu loh Bu. Nah, ternyata tanpa bos, dengan meminimalkan dana dan memanfaatkan segala aset yang ada itu kita bisa berkembang gitu. Nah, sangat membuka sekali itu wawasan kita. Kemudian ditunjang dengan modul 3.3 dengan program sekolah yang berpihak pada murid ini, yang berpesan pada murid ini. Nah, itu sangat berkesinambungan sekali dan jadi sangat luar biasa sekali. Saya sangat beruntung sekali bisa mengikuti program PGP ini dan semoga saya benar-benar bisa menerapkannya gitu loh. Jadi sangat luar biasa sekali ini untuk PGP ini. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa memberikan motivasi kepada teman yang lainnya. Luar biasa berarti. Mungkin kalau saya boleh menambah jadi 3.1 yang paling sangat tidak hanya menunjuk sebagai yang terpenting adalah dalam pengambilan keputusannya. Nah ini tentu pertimbangan-pertimbangan dan prinsip-prinsip yang sudah kita kuasai ini sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan. Nah itu mungkin luar biasa berarti. Nah ini pertanyaan selanjutnya berarti. Jadi ketika penjelasan sudah menyampaikan mana yang lebih dikuasai, kemudian materi apa yang berarti rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam. Nah ini kalau tadi yang lebih dikuasai mungkin yang masih membingungkan berarti yang mana mungkin? Yaitu yang modul 2 gitu ya, itu belajar diferensiasi, belajar KSE itu, kemudian budaya positif itu saya kalau 2.3 itu coaching. Nah itu kemampuan saya kurang ya di situ. Untuk berdiferensiasi itu saya belum bisa 100% di muatan yang bisa saya terapkan, mungkin hanya di beberapa muatan saja. Itu karena otomatis ini pun terkendala waktu juga, karena
penyiapan materinya juga sangat detail sekali. Itu saya harus benar-benar harus punya strategi yang tepat untuk bisa menerapkan itu. Nah, itu bisa saya peroleh kalau saya benar-benar mengulangi lagi, membaca lagi arah tujuannya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang 3.1 pengambilan keputusan, nah itu saya masih belum bisa 100% juga ini. Jadi modul 2 berdiferensiasi itu, tapi pada dasarnya memang kelas saya bedakan Bu, tapi untuk penerapan saya jujur saya belum 100% di semua muatan di situ. Kemudian untuk KSE-nya yang mindfulness-nya itu ya itu sampai sama dengan diferensiasi belum bisa saya terapkan di semuanya. Jadi ya ketika saya merasa tidak ada pekerjaan yang deadline, nah itu baru saya bisa menyiapkan materi untuk mindfulness-nya di situ. Jadi ya itu yang terpenting begini jadi ketika penjenengan sudah tahu, merasa oh ini yang bukan bingungan ya saya kira ya, mungkin kurang mendalami gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena apa? Saya sudah tahu bagaimana Bu Dati menerapkan pembelajaran diferensiasi, sudah tahu, kemudian KSI-nya seperti apa sudah tahu. Cuma mungkin lebih mendalami kepada mungkin bagaimana agar pengembangannya di materi-materi yang lainnya, mungkin seperti itu. Jadi lebih kepada pengembangan saja. Kalau menurut saya tidak membingungkan, cuma lebih kepada mendalami. Mungkin yang terpenting itu berarti kita tahu dari PGP ini mungkin ini yang sangat saya kuasai, dan ini yang mungkin yang perlu saya harus lebih membaca lagi dan lebih meluangkan lagi. Baik, berarti mungkin itu saja pertanyaan saya di akhir pendampingan ini. Apapun yang Bu Dati lakukan sangat luar biasa berarti ini. Kalau PGP juga luar biasa. Maksud saya ini yang saya maksudkan adalah pembelajaran PGP ini ya Jadi memang kalau memang ada 1-2 saja yang dari sekian banyak modul itu, saya pikir wajar berarti. Sangat wajar sekali karena kita memang ya terbentur waktu, terbentur kegiatan-kegiatan yang sangat banyak sekali. Yang terpenting kita tahu gitu. Dan yang terpenting adalah apa yang kita lakukan adalah semua berpihak pada murid. Berarti sangat luar biasa sekali. Mungkin saya di akhir pendampingan itu mengingatkan untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei seperti dulu dari feedback 360 derajat umpan balik kepada anak-anak, kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah, asesmen mandiri kita. Nanti Bu Dati ada seperti yang saya share di grup. Nah itu dengan isi. Tapi kalau di LMS itu jangan ngisi kok. Sepertinya itu ngisi. Kalau nanti mungkin yang diserahkan ke saya adalah seperti yang kemarin. Jadi bentuk PDF-nya nanti dikirim ke saya. Jadi mau tidak mau jangan tetap menyebarkan itu kepada anak-anak, kepada teman sejawat, kepala sekolah, dan itu terus kemudian di PDF-kan dikirim ke saya. Kemudian mengingatkan penjenengan untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Nah ini jenengan di PI 6, sebelum PI 6 ini penjenengan harus melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Jadi, nah ini kayaknya ini ada beberapa hal yang perlu jenengan lakukan, itu menentukan jadwal diskusi pemetaan aset. Mungkin nanti harus di video gitu ini. Jadi betul-betul ada diskusi di situ dengan kepala sekolah, kemudian mengundang aktor seperti rekan guru, murid, kepala sekolah pasti ya. Kemudian orang tua atau mungkin bahkan tokoh ya. Kemudian perwakilan gender kalau memang diperlukan ya. Kemudian bisa terlibat di dalam diskusi itu. Kemudian membuat notulen hasil diskusi.
Nanti kita bahas lagi di selanjutnya aja dari Iya. kalau mungkin ada pertanyaan lagi ya kita lanjut di WA aja ya. Kayaknya pendampingan ini sudah selesai, sudah baik, luar biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya senang sekali ya. Apa yang sudah menjadi rancangan kerjanya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Dan bermanfaat juga bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Bukan hanya kita, ibu murid, sekolah. Gitu. Amin. Gitu. Tetap semangat jadi Semangat, bergerak. bergerak, menggerakkan PKP luar biasa. Terima kasih. Oke.